Shalom, horas bagi kita semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kita semua. Hari ini Jumat 16 Juni 2023, firman Tuhan akan menyapa kita. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari ini karena Engkau memberikan kepada kami kesempatan baru untuk memenuhi semua kehendak Tuhan melalui aktivitas kami dan persekutuan kami hari ini. Biarlah firman yang akan kami dengar dan juga Roh Kudus-Mu akan mengajarkannya kepada kami menjadi dasar bagi kami untuk melakukan semua yang Engkau kehendaki. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal 32 ayat 40. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan aku berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh rasa takut akan aku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh dariku. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, janji atau perjanjian adalah pengungkapan kata yang keluar memasuki suatu kurun waktu yang belum dijalani. Kata itu mendahului orang yang mengucapkannya dan yang menerimanya, menandai adanya hubungan antara mereka berdua di masa mendatang. Lembaran-lembaran Alkitab kita penuh berisikan janji atau perjanjian antara Tuhan dan umatnya untuk sepanjang waktu. Nas hari ini merupakan isi perjanjian Tuhan dengan umat Israel melalui Nabi Yeremia. Sesungguhnya dasar segala janji Tuhan kepada Israel berangkat dari perjanjiannya dengan Abraham, bahwa Tuhan memberkati Abraham dan semua keturunannya dan mengikatkan dirinya sebagai Allah bagi mereka dan mereka menjadi umat kepunyaannya. Perjanjian ini ditetapkan Tuhan dengan sumpah atas namanya sendiri, karena tidak ada yang lebih tinggi dari Dia. Dan setiap janji yang Tuhan sampaikan selalu mengikat antara Dia dengan Israel tanpa harus menunggu persetujuan Israel lebih dahulu. Jemaat Tuhan, dalam 2 ayat sebelum nas ini, Tuhan telah mengatakan bahwa Israel, yang dalam hal ini umat yang terbuang ke Babel, akan menjadi umatku dan Tuhan akan menjadi Allah mereka dalam ayat 38. Pernyataan ini adalah sebagai penegasan ulang perjanjian antara Tuhan dan Israel. Mereka yang tengah berada dalam pembuangan saat itu hendak diingatkan akan janji Tuhan atas mereka. Ungkapan bahwa mereka akan menjadi umatnya dan Dia menjadi Allah mereka hendak menyampaikan bahwa Tuhan akan membebaskan Israel dari perbudakan itu dan kembali menjadi milik kepunyaannya. Tuhan akan memberikan kepada mereka satu hati dan satu langkah hidup, yaitu takut akan Dia sepanjang hidup mereka demi kebaikan masa depan mereka. Maka selanjutnya Tuhan mengatakan bahwa Dia tidak akan membelakangi mereka. Tuhan akan berbuat baik kepada mereka. Ia akan menghadapkan kembali wajahnya kepada Israel agar beroleh kasih karunia. Kemudian Tuhan akan dipancarkan kepada mereka dan damai sejahtera dilimpahkan kepada mereka turun-temurun. Dan Tuhan melalui Roh-Nya akan menaruh rasa takut dalam diri mereka akan Tuhan, agar jangan mereka menjauhi Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah juga terjadi pada kita hingga saat ini. Perjanjian Tuhan itu masih terus dinyatakan dalam perjalanan hidup kita, dan bahwa puncak semua perjanjian itu telah disempurnakan di dalam Yesus Kristus. Melalui kebangkitan dan kebangkitannya kita memperoleh anugerah berkat dari Tuhan. Perjanjian itu selalu diingatkan kepada kita melalui pelayanan sakramen kudus. Tuhan selalu setia akan janjinya kepada kita. Dia tidak akan pernah lalai atau memungkirinya, karena Dia berjanji atas namanya sendiri. Sekarang, bagaimana komitmen kita akan perjanjian itu? Tuhan memberikan kepada kita kehendak bebas untuk ikut setia dalam perjanjian dengan Dia, atau memilih melepaskan ikatan janji itu dan menuruti kemauan diri sendiri. Jika
Tuhan sendiri bergembira berbuat baik kepada Israel dan juga kita. Ayat 41. Bagaimana mungkin kita tidak mensyukurinya? Maka teruslah mengangkatkan diri kepada perjanjian itu, lalu hidup takut akan Tuhan dan melakukan segala yang diperintahkannya kepada kita. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk berdiri teguh dalam ikatan janji dengan Engkau. Dan dalam janji itu termuat berkat dan segala yang terbaik dalam kehidupan kami. Biar Roh Kudus-Mu yang mampukan kami berdiri teguh akan perjanjian dengan Engkau. Dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berdirilah teguh, mengingatkan diri pada janji itu, sehingga dengan janji itu kita beroleh sukacita dan damai sejahtera daripadanya. Shalom, Horas Madihita Saluhutna.